Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajarannya. Kali ini adalah tentang ginjal, kidney, KI atau KID. Bahasa Mandarinnya shen. Jadi shen itu bisa jiwa, shen ginjal. Artinya ginjal sama artinya jiwa. Kalau di tulisan seperti ini sama, tapi kalau tulisannya Cina berbeda. Ini nanti saya tidak mengilmui, jadi bacanya itu beda. Walaupun tulisannya sama shen gini, nadanya beda. Ada yang shen atau shen, gitu sudah berbeda kalau di ilmu Cina ya. Nah, ginjal itu terletak di area lumbal atau pinggang, makanya pinggang disebut rumahnya ginjal. Karena itulah setiap ada masalah di pinggang mesti hubungannya ada dengan ginjal. Jadi kalau ada keluhan ginjal, pinggang mesti ada nyeri. Jadi ini bisa menjadi patokan. Oh, ginjal pinggang itu kalau sakit mesti hubungannya di ginjal. Ini artinya ketika seseorang pinggangnya sakit, harus kita diagnosanya nanti lebih fokus ke ginjalnya bagaimana. Fungsi-fungsi yang lain ditanyakan semua. Atau mengambil titik-titiknya ini wajib diambil. Nah, hubungan luar dalam dengan kandung kemih. Jadi berarti masalah ginjal itu berarti juga masalah kandung kemih. Tentang perkemihan itu kalau ada masalah berarti ginjal yang bermasalah. Jadi ada hubungan yang sangat erat di sini. Nah, kalau gagal ginjal, tentang pipisnya akan tampak di pipisnya sini, di pinggangnya sini ya. Fungsi utama yaitu satu, menyimpan zinc atau esensi. Sudah pernah dibahas tentang zinc ya di awal, bahwa tentang DNA, kromosom, tentang sel telur, sel sperma, itu yang mendasari semua tumbuh kembang pada diri kita, metabolisme kita, pokoknya semua tentang kita itu berawal di sini. Diawali dari zinc dari kedua orang tua yang disimpan di ginjal oleh janin ya. Dan ditambahi dengan zinc yang kita dapat dari makanan. Saripati yang kita makan itu nanti ada yang disetorkan ke ginjal untuk menambahi zinc ini. Ketika terjadi defisiensi zinc, maka akan tampak pada masalah-masalah di ginjalnya nanti, terutama di tumbuh kembang ya, terutama di tumbuh dan perkembangan. Perkembangan itu termasuk kita dari bayi tumbuh menjadi besar, berarti pertumbuhan tulang, pertumbuhan rambut, semua pertumbuhan. Tandanya kalau zinc defisiensi berarti pertumbuhannya terhambat. Nah, perkembangan juga begitu, berkembang dari anak yang tidak bisa bicara menjadi bicara, dari seorang anak yang hanya terbaring menjadi merangkak, berjalan, berlari. Nah, itu kalau terjadi masalah di zinc-nya berarti itunya terhambat. Pertumbuhannya terhambat menjadi kerdil. Mentalnya juga terhambat karena ini ya nanti membentuk otak ini, menutrisi otak, produksi sumsum. Otaknya kan berarti tidak tumbuh optimal, karena itu terjadi degradasi mental atau penurunan mental, kecerdasan. Nah, ini juga yang kedua, mendominasi sistem reproduksi dan tumbuh kembang ya. Reproduksi di sini tetap terkait dengan pertumbuhan juga. Jadi seorang anak belum menstruasi, seorang anak wanita belum menstruasi, terus bisa menstruasi, itu bagaimana perkembangan organ-organ seksualnya antara pria dan wanita, apakah tumbuh dengan sempurna, dengan normal. Nah, itu semuanya di ginjal ternyata ya. Nah, ini berarti kalau ada masalah reproduksi, nomor satu yang diperbaiki adalah ginjalnya. Di pengobatan Cina, ginjal itu ada ginjal yin dan ginjal yang. Nih. Nah, ini ya. Nah, ginjal itu ada gerbang vitalitas atau mingmen. Mingmen itu terletak di antara dua ginjal ya. Ini ada dua ginjal yin dan yang.
Nah, gerbang Mingmen itu terletak di antara keduanya. Kan ginjal itu ada di kiri dan kanan. Nah, tengah-tengahnya itu ada Mingmen namanya, api sejati yang menjadikan seseorang itu, kalau pria itu tidak impotensi, bergairah. Wanita pun juga seperti itu, gairahnya, tentang libidonya, tentang semangatnya, seperti itu. Ini Mingmen ini, panas di tubuh harus panas. Kalau panasnya itu berkurang, ya metabolisme akan terhambat. Ginjal adalah organ air dan api, tempat tinggal yin dan yang. Jadi kalau ada masalah defisiensi yin, ginjal mesti defisiensi yin. Kalau defisiensi yang, ginjal mesti defisiensi yang. Karena tempat tinggalnya yin dan yang itu di ginjal. Lautan esensi atau qing itu juga bertempat di ginjal. Nah, jadi semuanya ini menentukan kehidupan ginjal itu. Itu maksudnya. Nah, ini sistem reproduksi dan tumbuh kembang ini ya, anak-anak bagaimana ya manusia bisa beranak pinak itu juga di ginjal ini ya, berarti reproduksinya bagaimana, bisa hamilkah, bisa membuahikah, itu ada di sistem kerja ginjal. Nah, ini tumbuh kembang. Ini termasuk qing ini, rambutnya cepat beruban apa tidak, ini semuanya di perkara di keturunan DNA itu di ginjal ya. Mengatur metabolisme air. Jadi memang ginjal itu jelas-jelas berhubungan dengan kandung kemih. Nanti seberapa banyak air yang dibuang atau ditahan di tubuh itu adalah fungsi dari ginjal. Jadi ketika ginjal mengalami defisiensi, jika defisiensinya yang umpamanya, maka panas di tubuh kan turun, akhirnya banyak air yang keluar, pipisnya terlalu sering, bening, itu berarti kebanyakan ada serangan dingin atau defisiensi yang pada ginjal. Kalau ginjalnya itu defisiensi yinnya berkurang, maka pipisnya bisa sedikit, atau bolak-balik pipis tapi sedikit dan kuning. Nah, itu banyak sekali nanti dipelajari di ilmu sindrom. Tetapi tentang perkemihan, tentang metabolisme air, itu ginjal juga sangat berpengaruh. Penyaringan darah, itu kan darah disaring. Ketika yang jelek akan dibuang melalui sistem urinasi. Nah, ini ginjal ini berfungsi ini. Ketika ini tidak berfungsi atau tertahan, airnya harusnya dibuang tapi tidak dibuang oleh ginjal, tidak diperintahkan, tidak didorong turun oleh ginjal, ini energi ginjal itu cenderung turun ya. Mendorong turun pipisnya itu. Nah, itu jika tidak ada, maka terjadi odema di tubuh, terutama di tubuh bagian bawah, atau bisa juga seluruh tubuh. Nah, ini tentang menerima qi. Menerima qi itu sudah dijelaskan dengan hubungannya dengan pernafasan, bahwa qi ginjal itu menerima qi dari paru-paru, menjangkar qi paru-paru ya. Ketika gagal maka terjadi sesak napas, ditandai dengan penarikan nafas yang tidak bisa dalam.